Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kelas 4 Istanbul yang soleh dan soleha. Bertemu kembali dengan Miss Intan dalam pelajaran tematik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tematik, tema 5, subtema 3, muatan IPA. Cermin. Cermin merupakan salah satu benda yang dapat memantulkan cahaya. Cahaya yang dipantulkan oleh cermin merupakan salah satu contoh pemantulan teratur. Berdasarkan bentuk permukaannya, cermin dibedakan menjadi 3 macam, yaitu cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Berikut ini adalah sifat-sifat bayangan dari setiap jenis cermin tersebut. Yang pertama ada cermin datar. Yang pertama, cermin datar itu ukurannya besar dan tinggi, kemudian bayangannya sama dengan ukuran benda. Yang kedua, kenampakan bayangan berlawanan dengan benda. Misalnya, tangan kananmu akan menjadi tangan kiri bayanganmu. Yang ketiga, bayangan bersifat semu atau maya. Artinya, bayangan dapat dilihat di dalam cermin, tetapi tidak dapat ditangkap oleh layar. Contoh benda yang menggunakan cermin datar adalah cermin rias. Kemudian, sifat-sifat bayangan dari cermin cekung. Sifat yang pertama, jika benda berada dekat dengan cermin cekung, bayangan benda bersifat tegak, diperbesar, dan semu atau maya. Yang kedua, jika benda berada jauh dengan cermin cekung, bayangan benda bersifat nyata atau sejati, terbalik, dan diperkecil. Berikut ini adalah contoh benda-benda yang menggunakan cermin cekung. Contoh yang pertama ada sendok bagian dalam atau bagian cekung pada sendok. Kemudian contoh yang kedua ada lampu mobil. Dan contoh yang ketiga ada lampu senter. Selanjutnya adalah cermin cembung. Kenampakan bayangan pada cermin cembung yaitu semu atau maya, tegak, dan diperkecil dari ukuran benda yang sebenarnya. Kemudian berikut ini adalah contoh benda-benda yang menggunakan cermin cembung. Contoh yang pertama adalah sendok bagian luar atau bagian cembung pada sendok makan. Kemudian contoh yang kedua adalah kaca spion. Sifat cahaya pada periskop. Periskop adalah alat yang digunakan oleh kapal selam untuk mengamati keadaan di permukaan laut. Periskop menggunakan 2 cermin datar yang berada di dasar dan di bagian ujung periskop. Dalam penggunaannya, periskop memanfaatkan 2 sifat cahaya, yaitu cahaya merambat lurus dan cahaya dapat dipantulkan. Bayangan yang dihasilkan sama seperti benda asli yang diamati. Perhatikan gambar berikut ini. Periskop digunakan pada kapal selam untuk mengamati bagian permukaan laut. Berikut ini cara kerja periskop. Yang pertama, cahaya yang masuk dari bagian ujung periskop akan dipantulkan oleh cermin. Yang kedua,
Pantulan cahaya tersebut kemudian merambat lurus menuju cermin kedua. Yang ketiga, saat mengenai cermin kedua, cahaya kembali dipantulkan. Dan yang keempat, pantulan cahaya dari cermin kedua akan mengarah ke mata, sehingga kita dapat melihat keadaan di atas periskop. Perhatikan gambar periskop berikut ini. Pada gambar dimulai dari cahaya yang masuk. Selanjutnya, cahaya akan mengenai cermin pertama. Kemudian, cahaya merambat lurus dan cahaya dipantulkan. Lalu, cahaya tersebut akan diterima oleh mata. Oke teman-teman, kelas 4 Istanbul yang soleh dan soleha, cukup sekian pembelajaran tematik tema 5 subtema 3 muatan IPA pada hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman yang soleh dan soleha atas perhatiannya, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.